Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dengan Bu Anggi, tetap membahas konten Islami. Mudah-mudahan diberikan Allah ya senantiasa konsisten. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pujaan hati semua umat Islam baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ya, Rasul akhir zaman, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi terakhir ya selain Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Kalau kita dengar istilah perang, mustahil tanpa ada pertumpahan darah, atau mustahil juga tanpa ada yang terluka ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan membacakan sebuah hal yang pasti akan mengena di hati kita ya, langsung dari Al-Quran. Jadi jelas, sahih ya, pasti. Jika seseorang melakukan keburukan terhadapmu, baik dengan lisan mereka maupun perbuatan mereka, maka balaslah dengan kebaikan. Quran surah Asy-Syura 40. Jelas ya, itu kalamullah, kalamnya Allah, Al-Quran ya, yang memerintahkan kita atas izin Allah untuk tidak membalas perilaku zalim orang lain ya. Pada masa perang Uhud ya, Rasulullah pernah terluka parah ya. Saking parahnya ya, gigi geraham Rasulullah itu patah, bibir bawahnya sobek, dahi ya serta kening itu terus menerus bercucuran darah ya. Masya Allah ya, saking berdarah-darahnya ya, Rasulullah tuh tak henti-hentinya nih menadahi tetesan darahnya agar tidak menyentuh tanah sambil mengusapnya ke dada. Para sahabat Rasulullah yang melihat itu gemetar. Nah, melihat Rasulullah itu terluka-luka tetapi tetap menahan darahnya. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau melakukan itu ya Rasulullah?" Dengan penuh lemah lembut ya, Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Malaikat, wahai Rasulullah, jika sampai setetes darahmu menyentuh bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung akan menurunkan azab bagi mereka." Lalu sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, mengapa engkau tidak mendoakan saja agar mereka celaka ya Rasulullah, sedang kulihat kau terluka parah dan berdarah-darah?" Rasulullah menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat. Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi untuk berdakwah, menyebarkan rahmat kepada alam semesta. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Artinya apa teman-teman ya, di saat Rasulullah yang sudah terang-terangan saja teraniaya oleh musuh di medan perang, terluka berdarah-darah semuanya sekujur badan, tidak sampai hati membalas doa yang insya Allah kalau Rasulullah mendoakan pasti terijabah oleh Allah, langsung diteruskan oleh malaikat tanpa ada pending dan tertunda ya teman-teman. Rasulullah tidak lakukan itu. Apa yang kita petik dari pelajaran kisah
Ya, Nabi Muhammad terluka parah ini di perang Uhud, apa teman-teman? Ya, Rasulullah sedang menunjukkan kasih sayangnya kepada sesama manusia. Kadang dalam hidup, sadar atau tidak, kita sering menzolimi orang lain. Seperti Quran surat Asy-Syura menjelaskan, ya, baik dengan lisan, perbuatan, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak saja. Mungkin maksud hati tidak bermaksud zolim, tetapi lisannya sudah. Mungkin maksud lisan tidak berbuat zolim, tetapi perbuatannya sudah melampaui batas. Artinya apa teman-teman? Di sini jelas ya. Jika kita merasa sedang menzolimi sesama umat, ya, sesama hambanya Allah, yuk, jika kita masih diberikan umur panjang, minta maaf. Minta maaf tidak menjadikan kalian rendah dan hina. Ya, minta maaf tidak menjadikan kita miskin dan terlunta-lunta. Tetapi ingat, jika kita ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW yang beliau telah ajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap menyayangi orang yang telah menzalimi kita, yuk mari. Ya, tetapi jika kalian memang sedang di masa atau di fase sedang dizolimin orang, ingat, kita ini umatnya Rasulullah SAW. Kita serahkan saja pada Allah. Kalkulasi Allah atau perhitungan Allah maha luas. Tidak pernah ada salah, cacat perhitungan. Ya, tidak akan tertukar di takaran. Malaikat terus mencatat apa yang kita perbuat. Apa yang kita sedang sedihkan, adukan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tugas kita teman-teman membalas, bukan. Kita diam bukan karena takut. Lihat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah tahta tertinggi manusia pilihan Allah. Beliau punya apapun yang dia inginkan, dia dekat sekali dengan Allah, tetapi dia tidak melakukan atau dia tidak menggunakan hak prerogatifnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk apa? Hanya untuk melaknat. Walaupun Rasulullah SAW ada dalam kesakitan. Masya Allah. Bagaimana tidak bisa dalam hidup kita tidak mencintai Rasulullah? Apa yang ada di hati, di pikiran dan di perbuatannya, semua adalah suri tauladan. Semua adalah kebaikan-kebaikan yang harus kita genggam, kita wariskan. Agar apa? Kelak nanti kita bertemu dengan beliau di padang mahsyar, bisa berbarisan dengan beliau, ya, dalam keadaan yang tidak hina dan tidak menghinakan umatnya yang lain. Masya Allah. Yuk, mari, ini juga pelajaran besar buat Bu Anggi. Jika kita tidak suka, kita diam saja. Jika kita dianggap bodoh, biarkan. Jika kita dianggap lemah, alhamdulillah, bahwa sesungguhnya tugas kita, ingat ya teman-teman, apa? Melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena setiap diri ini adalah khalifah, setiap jiwa-jiwa ini adalah pemimpin bagi dirinya sendiri minimal, dan maksimal bagi orang lain dan keturunannya. Mudah-mudahan bisa juga memimpin umatnya, membantu Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa menjadi umatnya, umati, ya, umat yang dibangga-banggakan olehnya nanti di padang mahsyar. Masya Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.